Untuk materi hari yang keempat, sekarang kita masuk ke slide berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi setiap peserta didik ya harus diingat bahwa mengawali dan mengakhiri belajar itu harus dengan doa. Gunanya untuk mencari berkah, ya, berkah dari Allah, agar usaha belajar yang kita lakukan diberikan kemudahan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Di slide ini menjadi catatan penting bagi kita, para pembelajar, bahwa jangan lupa untuk berdoa. Ya, jangan lupa untuk minta persetujuan Allah bahwa segala ilmu pengetahuan itu adalah milik Allah. Belajar itu adalah usaha kita, ya, usaha yang kita lakukan. Maka apakah nanti itu cepat, ya, mudah untuk mendapat pengetahuan, itu tergantung dari ridha Allah. Maka dari itu, sebelum memulai belajar, berdoa, ya, sebagai bentuk suatu harapan kita mudah mendapatkan ilmu pengetahuan. Selain itu juga menghindarkan ya dari gangguan-gangguan ya, supaya hati kita tenang, supaya fokus belajarnya. Sesudah itu kita harus bersyukur. Selesai belajar, kita berdoa kepada Allah. Yang paling penting adalah diingat bahwa sejatinya belajar itu adalah ikhtiar. Belajar itu adalah usaha. Keputusan hasil terbaik bahwa kita memahami pengetahuan, kita memahami pelajaran, tergantung keputusan dan ridha Allah. Dalam slide ini bahwa belajar itu belajar sendiri atau belajar mandiri, yaitu bisa mengatur waktu dan suasana tepat. Jadi rencanakan belajar dengan baik, persiapkan buku-buku atau perangkat belajar yang mudah, yang gampang diakses, yang mudah dia dipegang seperti itu. Dan juga misalkan saat tangan kita pegang nih nulis ya mengetik misalkan, atau mata kita perih lihat laptop terus ya, ada baiknya kita berhenti sejenak, istirahat, mungkin lihat taman di depan rumah atau kedip-kedipkan mata. Itu bagian dari bentuk rehat, istirahat ya, atau mungkin digerak-gerakkan tangan kita ya, digoyang-goyangkan biar lebih rileks. Artinya apa, teman-teman semuanya? Bahwa belajar sendiri, belajar mandiri itu memang harus dipersiapkan. Kita harus mengatur waktunya dengan baik. Kita maksimalkan waktu seberapa efektif kita untuk belajar. Di pelajaran hari-hari sebelumnya kita sudah sampaikan bagaimana mengefektifkan dan mengefisienkan waktu. Untuk itu penting ya, kita harus bisa belajar secara mandiri itu seperti apa. Intinya adalah rencanakan belajar itu dengan maksimal. Insya Allah segala usaha yang kita lakukan bisa berbuah hasil ya. Materi ini yang tentang slide belajar kelompok. Tadi kita sudah bahas tentang belajar sendiri. Sekarang belajar kelompok. Seperti apa itu? Yaitu kita harus aktif ya menyampaikan ide, pendapat kita dalam diskusi bersama teman-teman dalam kelompok itu. Dan juga kita harus ada sikap mendengarkan pendapat orang lain, gagasan orang lain seperti apa. Misalkan jika lebih baik, ya diterima seperti itu. Namun jika kita dengarkan kurang baik nih, maka kita sampaikan dengan cara yang sopan. Oh, menurutku seperti ini loh yang baik, yang bagus, seperti itu. Jadi artinya kita tidak serta-merta membantah dengan nada keras atau mungkin menghindari jangan sampai nada kasar seperti itu. Jadi kita sampaikan dengan sopan bahwa dalam berdiskusi itu kita wajib mendengarkan pendapat orang lain dan juga kita wajib menyampaikan gagasan dari diri kita seperti itu. Intinya adalah setiap anggota kelompok harus sama-sama sadar bahwa sama-sama memahami bahwa berkelompok itu sama-sama ingin berbuat, ingin melakukan belajar dengan baik. Dengan adanya kepemahaman ya, dengan ada kesepahaman, dengan adanya persepsi yang benar, sama-sama betul-betul ingin mendapatkan hasil belajar yang baik, maka kita harus sungguh-sungguh aktif. Jadi tidak boleh ada yang satu tidak aktif gitu, yang hanya ikut-ikutan. Nah, namanya belajar kelompok bahwa semuanya harus aktif. Seperti itu ya di slide ini dalam kita belajar kelompok.
Di slide ini kita bahas tentang kebersihan belajar. Jadi setiap peserta didik, siswa ataupun mahasiswa ya. Jadi peserta didik belajar juga memperhatikan kebersihan. Misal ya, kita nih nulis coret-coret kertas sampah itu jangan asal buang-buang aja sembarangan. Jadi kita mungkin taruh tempat, mungkin disiapkan wadah sampah. Jadi ketika kertas kita robek, misalkan ada yang coret-coret nih belajar matematika banyak, udah terlalu banyak kertas coret-coretan, kertas kotor kita kumpulkan, bukan asal-asalan atau sebagainya. Misalkan kita makan permen gitu ya sambil supaya menghindari ngantuk, misalkan seperti itu, sampah permen buang sembarangan gitu. Artinya kebersihan itu juga harus dijaga dalam belajar itu. Ini salah satu efektifnya ya. Kebersihan badan juga penting, misalkan kita dengan cuci muka atau dengan berwudu ya, biar lebih fresh gitu. Misalkan mandi sekalian. Jadi nyamannya memang kalau kita mau belajar lebih lama, durasi lebih lama, ingin lebih fresh ya, nyaman, santai, mungkin kita bisa mandi dulu biar segar badan ini sebelum belajar ya, kita sudah fresh. Jadi ketika kita fresh, lingkungan kita fresh, segar, bersih, maka kemungkinan kita untuk serius dan nyaman ya, konsentrasi sampai akhir itu terbantu. Ya, maka perlu diperhatikan bagi kita para pembelajar untuk selalu memperhatikan kebersihan, untuk memperhatikan lingkungan belajar kita. Ditata rapi dulu, cantik-cantik, bagus-bagus, indah-indah, supaya kita nyaman, mata kita santai, bersih, seperti itu. Itu akan menunjang kita untuk semangat belajar. Begitu ya teman-teman semuanya. Sampai bertemu di hari kelima ya. Tetap semangat dan tetap terus ikuti belajar dengan baik. Mudah-mudahan prestasi kita dapat raih dengan nilai tinggi. Terima kasih.